Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1 di kelas S1 2C. Baik, perkenalkan nama saya Nurliza Aulia, NIM 2001123 sebagai moderator dari kelompok 3 dan bersama 8 rekan saya yaitu Della Yunitasari, Sajida Tulfa, Fisja Patricia Syafira, Irfan Sihombing, Nadila Putri, Muhammad Fadlil Hari, Lala Azela, dan Suryan Fetri. Baik, kami akan mempresentasikan materi tentang transportasi senyawa melintasi membran. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada penyaji pertama yaitu Lala Azela untuk menyampaikan materinya. Saya akan menjelaskan mengenai materi membran plasma. Apakah itu membran? Membran plasma merupakan batas kehidupan, batas yang memisahkan sel hidup dari sekelilingnya yang mati. Lapisan yang tipis ini hanya berukuran 8 mm. Membran plasma mengontrol lalu lintas ke dalam dan keluar sel yang di sekelilingnya. Partikel yang mempengaruhi apakah partikel tersebut dapat menembus plasma tanpa bantuan. Yang pertama, kelarutan relatif partikel dalam lemak. Yang kedua, ukuran partikel. Transport membran. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul membran sel. Macam molekul seperti glukosa, oksigen, karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuknya sel dalam proses metabolisme. Berikut merupakan gambar dari membran sel, yang dimana pada gambar tersebut terdapat protein, kolesterol, ekstraseluler, intraseluler, glikoprotein, glikolipid, dan lain sebagainya. Ion-ion dan molekul kecil dapat masuk dan keluar sel melalui 3 cara, yaitu ada transfer pasif, transfer aktif, dan transfer vesikel. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu transport pasif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan sehingga tidak memerlukan energi untuk melalui membran sel. Transport pasif terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu yang pertama difusi. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah baik melalui membran plasma ataupun tidak. Difusi terbagi menjadi 3. Yang pertama difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara spontan yang mana molekul zat yang akan berdifusi menyebar ke seluruh ruangan sampai mencapai kesetimbangan. Yang kedua, difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu protein pembawa atau dengan saluran protein. Yang ketiga, difusi terbantu adalah transportasi yang dibantu protein, kadang-kadang disebut sebagai difusi terfasilitasi. Protein saluran mengangkut air atau jenis ion tertentu dan molekul kecil hidrofilik menurunkan konsentrasinya atau gradien potensial listrik. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar. Gambar tersebut merupakan mekanisme difusi terfasilitasi, di mana tahap pertama yaitu partikel molekul dapat mengikat membran plasma yang akan masuk menuju protein khusus. Tahap kedua, protein akan membantu memfertilisasi atau proses difusi yang tidak membutuhkan energi. Selanjutnya, tahap ketiga dan tahap terakhir, di mana molekul akan dilepaskan jauh dari sel membran. Protein akan mengangkut molekul tertentu melintasi membran, tetapi akan membawa molekul ke arah gradien konsentrasinya. Baiklah, yang kedua yaitu osmosis, bagian dari transfer pasif. Osmosis yaitu perpindahan molekul-molekul pelarut atau air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Nah, di sini terdapat contoh hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Hipertonik yaitu menghasilkan plasmolisis, isotonik menghasilkan flaksid, dan hipotonik menghasilkan turgid. Selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif yaitu proses transport yang melibatkan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Energi yang digunakan yaitu ATP atau adenosin trifosfat.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai transport aktif yang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu adalah pompa natrium kalium. Nah, pompa natrium kalium ini tergolong ke dalam transport aktif, yang dimana artinya sel mengeluarkan energi untuk mengangkut kedua macam ion tersebut. Nah, pompa natrium kalium ini adalah enzim yang ditemukan di dalam membran dari semua sel hewan. Fungsinya tentunya ialah memindahkan natrium plus dari sel dan K plus di dalam sel terhadap gradien konsentrasi mereka. Baiklah, berikut adalah contoh sirkulasi transport aktif yang dimana di dalamnya terdapat Na plus dan K plus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kotransport. Kotransport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melalui membran plasma. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contohnya, pompa natrium kalium. Berikut ini merupakan mekanisme kotransport. Yang pertama, dengan menggunakan ATP, ion hidrogen dipompa keluar sel. Yang kedua, ion hidrogen kembali masuk ke sitoplasma melalui protein kotransport. Yang ketiga, setelah ion hidrogen berikatan dengan kotransport, maka molekul lain atau sukrosa akan ikut berikatan dengan kotransport. Yang keempat, ion hidrogen dan sukrosa akan melewati protein kotransport menuruni gradien konsentrasi menuju ke sitoplasma. Kotransport terbagi atas dua, yaitu simport dan antiport. Simport terjadi apabila kedua jenis zat memiliki arah pergerakan yang sama, sedangkan antiport apabila arah pergerakannya berlawanan. Selanjutnya, transport vesikal. 1. Endositosis, transport makromolekul dan materi ke dalam sel dan membentuk vesikula baru dari membran plasma. Endositosis terbagi menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Yang pertama yaitu pinositosis adalah sel minum. Terjadi ketika membran plasma membentuk lipatan ke dalam dan membentuk saluran yang zat terlarutnya masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah fagositosis sel makanan. Terjadi ketika bahan terlarut masuk ke dalam sel. Membran plasma tersebut menelan bahan padat yang berukuran lebih besar sehingga membentuk vesikel fagosit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang endositosis. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya, endositosis ini adalah masuknya suatu molekul ke dalam sel. Nah, endositosis ini terbagi menjadi tiga, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dimediasi reseptor. Yang pertama kita bahas yaitu fagositosis. Fagositosis ini adalah masuknya suatu molekul besar ke dalam sel. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yang dilingkari itu adalah molekulnya. Nah, molekul ini akan masuk ke dalam sel melalui kaki semu atau pseudopodia. Kaki semu ini akan menjulur keluar, kemudian akan menangkap molekul yang berukuran besar ini. Kemudian kaki semu ini akan memisahkan diri dengan cara melingkupi isi sel atau molekul yang besar tadi dan membentuk yang namanya vakuola makanan. Selanjutnya yang kedua kita bahas adalah pinositosis. Pada fagositosis tadi yang masuk kan adalah molekul besar. Kalau pada pinositosis ini yang masuk adalah cairan yang mengandung molekul-molekul kecil. Dan juga pada fagositosis tadi yang tidak ada protein yang mengelilingi membran sel pada vesikelnya. Nah, pada pinositosis terdapat lapisan protein yang mengelilingi vesikelnya. Kemudian vesikel ini akan terbuka dan molekul akan masuk ke dalam sel. Yang ketiga kita bahas adalah endositosis dimediasi reseptor. Sesuai namanya, di sini akan memerlukan yang namanya reseptor. Reseptor khusus akan mengikat molekul, kemudian masuk ke dalam vesikel, lalu di dalam vesikel ini akan terdapat reseptor yang mengikat molekul tadi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang eksositosis. Nah, eksositosis ini adalah kebalikan dari endositosis. Endositosis tadi kan dari luar ke dalam sel. Kalau eksositosis dari dalam keluar sel.
Jadi, eksositosis ini adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melalui membran plasma dari dalam keluar sel atau sekresi dengan cara menggabungkan vesikel yang berisi molekul tadi ke membran plasma. Jadi, eksositosis ini adalah proses di mana sel mengangkut produk sekresi melalui sitoplasma ke membran sel. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai transportasi senyawa melintasi membran. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Nurliza Aulia, NIM 200123 sebagai moderator. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.